يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salatullahi wa salamuhu ala rasulin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah. Tazawwadu anfusakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita panjatkan rasa syukur ini kepadanya atas setiap keberlimpahan nikmat yang tidak pernah bosan Allah curahkan pada setiap langkah kehidupan kita dan tarikan nafas kita. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan khatib berpesan pada pribadi serta jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga, memelihara, bahkan meningkatkan keimanan yang sudah Allah tanamkan di dalam diri kita ini menuju derajat ketakwaan, agar kita memperoleh apa yang dijanjikan dan segala harapan-harapan kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipenuhi sebagaimana layaknya para pendahulu kita yang telah mendahului kita di dalam keimanan dan ketakwaannya. Hadirin rahimakumullah, tepatnya di Jumat yang ketiga di bulan Syawal ini, Ramadan sudah kita tinggalkan selama kurang lebihnya 3 pekan. Kebiasaan para ulama biasanya di dalam 1 semester pertama setelah Ramadan mereka senantiasa berdoa kepada Allah agar amaliyah Ramadan yang sudah dijalani selama 1 bulan penuh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian 1 semester berikutnya mereka pergunakan untuk selalu memohon kepada Allah agar diperkenankan untuk berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. Hal ini pun kemudian menjadi tren interaksi di antara kita sebagai orang-orang yang beriman. Ketika kita berjumpa dengan saudara-saudara kita, maka kita mengucapkan suatu doa yang biasanya doa itu diucapkan dengan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Begitu juga khatib yang berjumpa dengan para jamaah di Masjid Al-Muhajirin ini mengucapkan kepada para jamaah seluruhnya, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima setiap amal-amal yang kita perjuangkan, yang kita laksanakan dengan penuh kesungguhan selama Ramadan yang lalu, kemudian menjadi jalan pahala, dilimpahkannya karunia, ampunan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Memang keinginan kita untuk diterimanya amal-amal Ramadan itu agar kita memperoleh hal yang paling utama, bukan sekedar menjadi pahala, tetapi juga menjadi landasan digugurkannya, dihapuskannya setiap kesalahan dan dosa, yaitu kita sebut ampunan. Sebab targetnya sebagaimana Rasulullah SAW
Beliau pernah mengaminkan saat Jibril berkata, raghima anfu mri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu. Kecewa, rugi, binasa orang-orang yang diberikan kesempatan hidup melalui ibadah, melalui bulan Ramadan, tetapi dosa-dosanya tidak terampuni. Maka yang kita harapkan diterimanya amal kita ini benar-benar dijadikan oleh Allah menjadi sarana penggugur, penghapus setiap kesalahan, setiap dosa, menjadi ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang kembali bersih, kembali fitrah, kembali suci. Dan kemudian di lingkungan masyarakat kita ada sebuah budaya yang sangat baik, yaitu dengan kalimat doa minal aidin wal faizin. Sejatinya ini merupakan kalimat keterangan, yang kalimat pembukanya adalah Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Wahai Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali dan menjadi para pemenang, kembali kepada fitrahnya, kembali pada kesuciannya, kembali bagaikan seorang bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya, tidak membawa kesalahan sedikit pun. Itulah yang diharapkan melalui Ramadan yang sudah kita jalani. Maka kita berharap kepada Allah minal aidin, semoga termasuk orang-orang yang kembali. Dan kalau sudah kembali bersih suci, maka target harapan cita-cita tercapai, menjadi para pemenang. Menariknya kemudian di lingkungan masyarakat kita biasanya menyusul kata minal aidin wal faizin itu dengan mohon maaf lahir dan batin. Memang ini bukan terjemah dari kalimat minal aidin wal faizin, sebab artinya tadi saya katakan semoga termasuk orang-orang yang kembali pada fitrahnya, dan juga semoga menjadi termasuk orang-orang atau para pemenang. Tapi memang masyarakat kita ini luar biasa. Ketika menyusul kalimat minal aidin wal faizin dengan kalimat mohon maaf lahir dan batin, sungguh memiliki ikatan yang sangat kuat. Sebab yang menjadikan kita tercapai tujuannya di hadapan Allah, tadi saya katakan bergugurannya dosa. Dan mudah-mudahan memang hikmah Ramadan itu telah menggugurkan dosa kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang kembali tadi. Tetapi kembali kita tidak akan utuh kalau persoalan kita masih terikat atau tergantung di antara sesama manusia. Kalau sekiranya dosa-dosa kita urusannya adalah dengan Allah langsung, maka cukup kita bersungguh-sungguh memohon ampunan kepada Allah. Allah pun memastikan akan memberikan ampunannya. Tidak ada keterangan Allah menolak mengampuni seseorang kecuali dosa syirik yang terbawa hingga kematian. Dalam sebuah hadis diceritakan suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Allah, ya Allah, aku sungguh telah berbuat dosa, maka aku memohon ampunanmu. Bersungguh-sungguh dia memohon ampunan kepada Allah. Allah pun berkata kepada malaikat, apakah dia tahu bahwa aku ini maha mengampuni dan maha menghukum? Iya, dia tahu bahwa engkau adalah maha mengampuni dan maha menghukum. Kalau begitu aku telah mengampuninya. Beberapa waktu kemudian ia datang lagi dengan melakukan dosa yang lain. Ia pun datang kepada Allah, bersungguh-sungguh meminta ampunan kepada Allah. Allah kemudian bertanya kepada malaikat, apakah dia tahu bahwa aku ini maha menghukum dan maha mengampuni? Iya, dia tahu bahwa engkau adalah maha mengampuni dan maha menghukum. Kalau begitu aku telah mengampuninya. 3 kali dia datang kepada Allah memohon ampunan atas dosa yang berbeda-beda, tetapi dia sungguh-sungguh memohon ampunannya, dan Allah pun mengatakan, aku telah mengampuninya. Fa'mal ma syaa, maka lakukanlah apa yang kamu suka, sesungguhnya aku mengampunimu. Artinya kalau urusan kita dengan Allah, maka Allah akan mengampuni. Tetapi ketika kita masih punya problem, ketika kita punya masalah dengan sesama manusia, maka ketika kita memohon ampunan kepada Allah, Allah menggantungkan syarat atau mempersyaratkan bahwa ampunan itu akan diberikan ketika urusan kita dengan sesama manusia telah selesai. Maka minal aidin kita, kembalinya kita kepada fitrah itu akan utuh kalau seandainya kemudian kita senantiasa mendatangi saudara-saudara kita, manusia-manusia yang kita jumpai, yang mungkin pernah kita singgung, pernah kita lecehkan, pernah kita sakiti, kemudian kita datang kepadanya mohon maaf lahir dan batin. Maka ketika seseorang meminta maaf atas saudaranya, atas kesalahan-kesalahannya, kemudian saudara-saudaranya memaafkan, maka insya Allah ampunan Allah pun sempurna dilimpahkan kepadanya. Maka ia termasuk yang utuh kembalinya kepada fitrah.
Itulah kaitannya minal aidin wal faizin, dengan mohon maaf lahir dan batin. Namun ikhwati fillah rahimakumullah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah kita saling memaafkan di bulan Syawal ini adalah agar kita mampu meneladani sifat Allah, bahwa Allah itu Sang Maha Pemaaf. Memang siapapun yang barangkali disakiti dan dizalimi, ia berhak untuk mendapatkan keadilan atas setiap kezaliman yang ia alami dari orang lain. Di dalam surah An-Nisa ayat 148 Allah berfirman, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah tidak suka atas perkataan buruk yang diucapkan secara terang-terangan yang dilontarkan kepada orang lain. Sumpah serapah, doa atau menggunjing, Allah tidak suka doa-doa keburukan yang dilontarkan kepada orang lain, sumpah serapah kepada orang lain atau menggunjing, menceritakan keburukan orang lain, illa man zulim, kecuali kalau dia dizalimi. Artinya diperkenankan ia mengucapkan kata-kata buruk terhadap sesamanya ketika ia dizalimi, dengan syarat dia mengatakannya kepada orang atau kepada hakim yang memang akan memutuskan persoalannya. Atau kalimat ini juga memberikan isyarat kebolehannya untuk mendoakan keburukan atas orang-orang yang telah menzaliminya. Karena jelas sekali ayatnya, Allah tidak suka ucapan yang diucapkan dengan terang-terangan atas orang lain kecuali kalau dia dizalimi. Wa kana Allahu sami'an 'alima, dan Allah itu Maha mendengar serta Maha mengetahui. Tetapi tentu ini bukanlah ayat yang mengarahkan agar kita senantiasa mengucapkan kata-kata buruk terhadap orang-orang yang telah menzalimi kita. Melainkan ini sebagai sebuah peringatan dari Allah untuk berhati-hati, jangan sampai kita bertindak berbuat sehingga orang lain merasa terzalimi dengan perbuatan-perbuatan kita. Karena Rasulullah pernah mewanti-wanti agar kita mewaspadai da'watul mazlum, doanya orang-orang yang dizalimi. Kenapa? Sebab sekiranya ia bukan seorang yang beriman, ia seorang yang kafir, kemudian dizalimi oleh seorang muslim, kemudian ia berdoa, maka doanya akan tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayat ini memang prinsipnya boleh seseorang mendoakan kata-kata yang buruk kepada orang yang telah menzaliminya. Tetapi dengan demikian juga menekankan agar kita jangan sampai menzalimi orang lain, sebab sekalinya ketika dia memohon kemudian permohonannya adalah permohonan yang buruk, maka itulah yang akan diijabah atas orang-orang yang menzaliminya. Sebagai bukti kemudian yang ditawarkan solusinya oleh Islam adalah pada ayat berikutnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih menginginkan agar orang tersebut yang dizalimi melakukan suatu perbuatan baik. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Seandainya orang tersebut yang dizalimi tadi bukan membalas dengan kata-kata buruk, tetapi melakukan perbuatan baik secara nyata, kembali berbagi, kembali memberi, kembali merangkul terhadap orang-orang yang telah menyakitinya. In tubdu khairan, atau mungkin tidak sanggup melakukan itu, au tukhfuhu, lakukan perbuatan baik itu walaupun dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak berhadapan langsung, tapi ia sudah merelakan dirinya yang telah dizalimi itu, meringankan segala beban-bebannya atas saudaranya. Tidak sanggup juga, au ta'fu an su'in, itu yang ditawarkan oleh Allah, atau maafkanlah kesalahannya. Kenapa? Fa iddallaha kana 'afuwan, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf, Qadir, dan Maha mampu, Maha kuasa untuk mengembalikan kemuliaan kepada orang-orang yang telah memaafkan atau menghinakan orang-orang yang telah menzaliminya. Allah Maha mampu. Itulah yang ditawarkan oleh Islam. Bukan ia terus berada dalam perasaan-perasaan direndahkan, dilecehkan, disakitinya, tetapi justru ia harus bangkit dengan cara memaafkan, menghapuskan segala kesalahan, menghilangkan segala beban-beban berat yang ada dalam hatinya atas saudaranya. Karena apa? Karena Allah itu Maha Pemaaf. Sebab kalau kita memang menginginkan Allah agar memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita, maka lakukanlah perbuatan yang sama, sebab hakikatnya hubungan kita dengan Allah itu adalah hubungan timbal balik. Kita lihat dalilnya surat
Al-Baqarah 152 Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Kata Allah begitu, ingatlah kamu kepadaku, aku pun ingat kepadamu. Perbuatannya sama walaupun esensinya berbeda, hakikatnya berbeda. Caranya kita mengingat Allah adalah dengan melakukan ketaatan, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Kalau itu kita bersungguh-sungguh melaksanakannya, maka Allah pun akan mengingat kita. Dalam arti Allah akan menjaga kita, Allah akan memelihara kita, Allah akan melindungi kita. Tapi perbuatannya sama, disebutkan fadhkuruni adzkurkum. Ayat yang lain mengatakan in tansurullaha yansurkum. Jika kamu menolong Allah, maka Allah pun akan menolongmu. Bahkan dalam hadis pun dikatakan ihfazillaha yahfazka. Jagalah urusanmu dengan Allah, maka Allah pun akan menjaga urusannya denganmu. Maka kalau kita berharap Allah memaafkan dan mengampuni, maka jadilah kita sebagai orang-orang yang pemaaf. Makanya kemudian kita datang kepada saudara kita, mohon maaf. Kalau kita ingin bersih dari setiap kesalahan, maka pastinya ketika ada orang lain punya kesalahan atas diri kita, dia datang memintanya, maka kita pun memastikan akan memaafkannya. Sebab kalimat wal afina anin nas, ciri orang-orang yang dikaruniakan surga yaitu adalah mereka memiliki jiwa-jiwa pemaaf. Maksudnya adalah ia senantiasa mudah untuk meminta maaf jika dia telah melakukan kesalahan kepada orang lain, tetapi dia pun siap untuk memaafkan jika ada orang lain bersalah kepadanya. Yang kedua, yang pertama adalah keteladanan pada sifat Allah. Yang kedua, hikmah yang harus kita bangun dalam diri kita adalah kembali kepada hakikat memaafkan. Maaf terambil dari kata bahasa Arab ma'fan, yang sama akar katanya dengan afwan. Secara bahasa dia merupakan sesuatu yang berlebih, atau sesuatu yang remeh, atau sesuatu yang kecil. Semangat memaafkan itu adalah mungkin persoalannya tadi besar, kesalahan yang dilakukannya adalah sesuatu yang berat, tetapi kemudian ia menganggap remeh, menganggap kecil, sehingga tidaklah tersisa di dalam dirinya suatu keberatan sedikit pun. Itulah semangat memaafkan. Dalilnya kita ambil di dalam surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Disebabkan rahmat Allah lah engkau bisa bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, sekiranya engkau menunjukkan amarah yang sangat besar, meledak-ledak dengan nafsu yang menggelora. Walau kunta faddan, keras hatinya, ghalidhal qalbi lam faddu min haulika, maka niscaya mereka akan pergi, menghindar, menjauh darimu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampunan kepada Allah atas kesalahan-kesalahan mereka. Wasyawirhum fil amri, dan sertakan mereka kembali pada musyawarah-musyawarah untuk menyelesaikan suatu urusan. Fa idza azamta, apabila tekadmu sudah bulat, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Tentu ayat ini ada sebab turunnya. Sebab turunnya adalah berkaitan dengan peristiwa perang Uhud, di mana perang Uhud ini adalah peperangan yang kedua 1 tahun setelah perang pertama, yaitu Badar, di mana pada perang Badar kaum muslimin mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Kemudian kaum musyrikin ingin melakukan suatu pembalasan, maka mereka berjuang bersungguh-sungguh untuk melakukan pembalasan itu di Gunung Uhud, dan terjadilah peperangan. Tetapi tidak lama kemudian peperangan awalnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Kaum kafirin lari tunggang langgang. Maka kaum muslimin pada saat itu menduga bahwa perang telah selesai karena orang-orang kafir sudah berlarian. Maka saatnya kemudian mengumpulkan barang-barang atau harta-harta rampasan perang. Saat itu Rasulullah menempatkan 50 pasukan di Bukit Uhud. 50 pasukan di Bukit Uhud yang mendapatkan pesan dari beliau, apapun yang terjadi maka jangan beranjak dari tempat ini. Apapun yang terjadi, ketika kaum muslimin yang ada di bawah mengumpulkan harta rampasan perang, maka para pasukan pemanah yang ditempatkan di Gunung Uhud itu, mereka menduga perang telah selesai. Maka sebagiannya berasumsi untuk ikut sama-sama mengumpulkan harta rampasan perang. Tetapi terjadi diskusi di antara mereka, bukankah Rasulullah pernah berpesan, apapun yang terjadi jangan kita turun dari Bukit Uhud ini.
Tetapi di antara mereka ada yang berpersepsi perang telah selesai, maka instruksi Rasulullah sudah tidak lagi berlaku. Maka sebagian besarnya turun, hanya tersisa 10 orang pasukan pemanah yang ada di Bukit Uhud yang memberikan perlindungan kepada pasukan yang ada di bawah. Lalu kesempatan ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid, seorang panglima yang saat itu masih kafir sebelum menjadi muslim. Ia segera memimpin pasukan berkuda untuk mengitari Gunung Uhud, kemudian akhirnya datang dari belakang, menyerang kaum muslimin dari belakang. Kaum muslimin kaget, terdesak. Kemudian yang lari tunggang-langgang di depan orang-orang kafir itu kemudian merasa ada bantuan, mereka pun kembali berbalik sehingga mereka ditekan dari dua arah, dari depan dan belakang. Kaum muslimin akhirnya mengalami kekalahan. Bahkan konon katanya Rasulullah, ya, wajahnya berdarah, mata kakinya berdarah, sampai kemudian bahunya terkena hantaman pukulan yang sangat kuat, terasa hingga sampai 2 bulan sembuhnya. Dan 70 para penghafal Quran yang berjuang pada saat itu berguguran syahid. Bahkan orang-orang terbaik pun wafat. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, sang paman yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Lalu semuanya meyakini bahwa sebab kekalahannya adalah karena pasukan pemanah turun dari Bukit Uhud. Maka selesai peperangan, para pasukan pemanah itu dikucilkan, para pasukan pemanah itu diabaikan. Para pasukan pemanah itu mereka hanya tidak mendapatkan penghargaan sedikit pun, karena semua nyaris kecewa dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pasukan pemanah ini. Karena apa? Telah menyebabkan satu kesalahan yang besar dan kekalahan yang besar, dan kesalahannya tidak bisa lagi ditoleransi karena telah menyebabkan bergugurannya orang-orang yang terbaik. Bahkan kemudian Rasulullah pun terluka. Begitu beratnya kesalahan yang dilontarkan atau dilemparkan kepada para pasukan pemanah ini. Lalu turunlah ayat yang tadi saya sebutkan. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, hanya dengan rahmat Allah lah engkau bisa bersikap lembut kepada mereka. Ikhwati fillah rahimakumullah, saat kita meringankan beban atas perbuatan saudara-saudara kita yang telah menyakiti kita, yang telah menyinggung kita, yang telah membuat kita merasakan berat hati kita, kemudian kita bisa bersikap lembut kepada mereka, sungguh ini merupakan rahmat Allah. Dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang kelak akan dilimpahkan rahmat Allah. Karena apa? Hakikatnya orang itu memiliki semangat untuk menjalin ikatan silaturahim. Pada saat langit dan bumi diciptakan oleh Allah, makhluk yang bernama Ar-Rahim mengambil tempat di sisi Allah. Dan Allah pun bertanya kepadanya, mengapa engkau mengambil tempat di sisiku? Dijawablah oleh makhluk Ar-Rahim itu, hadza maqamul a'id bika minal qati'ah, ini adalah tempat yang aku jadikan tempat sandaran dan perlindungan dari orang-orang yang memutuskanku. Artinya ia sedang meminta jaminan dari Allah. Apa yang akan Allah berikan jika ada orang yang senantiasa menjaga ikatan rahim, dan apa yang akan Allah jaminkan jika orang itu memutuskan tali ar-rahim atau silaturahim? Maka Allah pun memberikan jaminan kepadanya, ala tardina an asila man wasalaki wa an aqta'a man qata'aki. Tidakkah engkau puas kalau aku berikan jaminan kepadamu bahwa aku akan menyambungkan rahmatku kepada orang-orang yang senantiasa menyambungmu, dan aku akan memutuskan rahmatku dari orang-orang yang memutuskanmu. Maka dijawablah oleh Rahim, bala, cukup ya Allah, cukup itu sebagai jaminannya. Maka siapapun yang senantiasa membangun ikatan silaturahim, maka mereka adalah orang-orang yang berada dalam rahmat Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kau terus bersikap keras hati, emosi, marah kepada mereka, lam faddu min haulika, maka kesempatan untuk memperoleh rahmat akan hilang darimu. Padahal ini adalah sesuatu yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lam faddu min haulika. Oleh karena itu fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Kedudukan muliamu sebagai nabi dan rasul manfaatkan untuk memohonkan ampunan kepada Allah atas kesalahan-kesalahan mereka. Wa syawirhum fil amri, dan ajak mereka kembali untuk bermusyawarah menyusun strategi-strategi dakwah, strategi-strategi peperangan berikutnya di dalam menghadapi musuh. Artinya jangan dikucilkan, jangan diacuhkan, tapi libatkan, rangkul kembali mereka. Begitulah sikap orang-orang yang memaafkan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, jika tekadnya sudah bulat maka bertawakallah kepada Allah, karena hakikatnya segala urusan yang dibangun di atas
ketaatan kepada perintah-perintah Allah, maka apapun hasilnya yang terjadi, bisa baik atau buruk menurut sudut pandang kita, tetapi di hadapan Allah tetaplah bernilai kebaikan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salatullahi wa salamu ala rasulin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Fa ya ibadallah, usidi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin rahimakumullah, melalui semangat saling memaafkan di bulan Syawal ini, mudah-mudahan kita bisa meneladani sifat Allah, bahwa Allah Sang Maha Pemaaf, dan Allah akan melimpahkan permaafannya serta pengampunannya kepada kita jika kita pun senantiasa meneladani sifat itu atas sesama kita. Maka jadilah keharmonisan dalam kehidupan interaksi sosial kita, lepaskan segala keberatan, dan kemudian senantiasa iringi setiap interaksi kita dengan senyuman, agar kita bisa membangun keharmonisan di dalam kehidupan keimanan kita, insyaallah. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan sejenak waktu agar Allah senantiasa memberikan arahan dan bimbingan pada sisa-sisa kesempatan kehidupan di dalam rangka menjalani ketaatan kepadanya. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.